sekolah minggu online GKI Pahlawan. Hari ini luar biasa loh anak-anak. Kita akan ditemani oleh keluarga Pak Felix bersama Felia, ada Tian, ada Nika, ada Mama ya. Nanti kita nyanyi bersama, bergembira bersama-sama keluarganya Felia. Oke. Yuk, untuk pertama kali kita akan memuji Tuhan. Nah, setiap hari kan kita nih sekarang ngeliatin tuh matahari ya. Iya ya, matahari yang terbit dari mana? Dari timur ke barat. Oke, kita akan puji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan Yesus, sekarang ini kami mau sekolah minggu online. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku disambung dengan Sayang-sayang disayang.
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo anak-anak, sudah saatnya kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita persiapkan hati dan pikiran kita waktu kita saat ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, Kau boleh izinkan kami pada hari ini bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Dan saat ini kami anak-anak ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati, pikiran kami dan waktu ini, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh keluaran Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan semua itu adalah berkat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan kembali belajar ya. Belajar dari firman Tuhan yang dari mana ya? Hari ini kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Jadi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Nah, nanti anak-anak bisa baca bersama mama dan papa ya. Ini nggak banyak kok, jadi anak-anak bisa gantian atau bisa membaca sendiri nggak apa-apa. Lebih baik bersama, itu akan membantu saling. Ini kan cerita. Nah, seperti itu ya. Jadi dari kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ini sebenarnya itu cerita tentang seorang wanita. Jadi janda di mana suaminya sudah meninggal. Suaminya adalah juga seorang nabi dan kenal dengan Nabi Elisa. Nabi Elisa ini yang dulu pernah menggantikan Nabi Elia. Nah, karena si janda ini sebenarnya kehidupannya sangat miskin ya, terus punya banyak masalah, ibaratnya dia punya kehidupan di mana terlilit banyak hutang. Nah, di situ dia merasa, aku harus minta tolong ke siapa, seperti itu. Nah, dia percaya Tuhan pasti akan menolong. Lewat siapa? Lewat Nabi Elisa. Maka si janda ini mendatangi Nabi Elisa. Dia bilang, Pak Elisa, aku gimana dong? Hidupku sama anak-anak, kami sangat kesusahan. Pak Elisa kan tahu kalau suami saya juga seorang nabi, dia juga taat sama firman Tuhan, seperti itu. Nah, bantuin dong kami, kata si janda ini. Tetapi walaupun minta tolong sama Nabi Elisa, sebenarnya ibu janda ini dia minta tolong kepada Tuhan, tapi lewat Nabi Elisa ya. Nabi Elisa kemudian bilang gini, apa yang bisa aku perbuat untukmu ibu? Di rumahmu ada apa? Yang ada apa? Seperti itu. Nah, si ibu ini bilang gini, saya tuh nggak punya apa-apa, di rumah tuh nggak ada apa-apa, saya orang miskin ya, yang ada tuh cuman ada 1 buli-buli minyak, hanya itu yang kami punya di rumah. Nabi Elisa bilang, ya sudah, nanti di rumah disiapkan ya, kamu sama anak-anakmu pinjamlah bejana-bejana, atau bejana itu tempayan itu loh anak-anak. Jadi bentuknya kayak vas bunga itu ya, tapi agak besar. Nah, dulu namanya buli-buli. Itu dikumpulkan ya yang banyak, kata Nabi Elisa seperti itu. Pinjamlah kepada semua orang di sekitarmu, di dekat rumah-rumahmu. Ya seperti itu. Nabi Elisa bilang gitu. Nah, maka dilakukanlah apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Jadi janda ini bersama anak-anaknya kemudian ke tetangganya.
pinjam beli-beli yang masih kosong-kosong ya, tempayan-tempayan itu yang masih kosong, terus ditaruh lagi, taruh di rumahnya. Nah, Nabi Elisa bilang gini, masuklah ke rumah, tutup pintunya, terus nanti yang ada minyaknya itu, yang ada di rumahmu itu tuangkanlah ke dalam bejana-bejana yang kosong tadi sampai semua terisi penuh. Nah, anak-anak, sebenarnya ibu ini bingung loh, kan cuma ada satu bejana ya, masa dituangin kok banyak sekali yang kosong. Tapi dia tidak mempermasalahkan itu. Udahlah, dilakukan saja. Aku percaya pasti Tuhan akan bekerja. Seperti itu yang dipikirkan oleh si janda ini. Terus kemudian dia bersama anak-anaknya di dalam rumah dengan pintu yang tertutup, nuangin satu penuh, tuangin lagi penuh, tuangin lagi, sampai akhirnya ibu ini bilang gini, nah masih ada lagi enggak? Gitu. Udah Bu, udah habis semua, sudah terisi penuh semua. Lah, kok bisa gitu ya? Wah, keren gak anak-anak? Dari satu bejana loh, itu bisa memenuhi semua yang ada yang kosong. Dituang penuh seperti itu. Nah, melihat hal itu, ibu janda ini langsung datang kepada Pak Elisa. Pak Elisa, saya sudah melakukan apa yang Bapak sampaikan, dan ternyata kok banyak sekali, ya, banyak sekali minyak-minyak yang dihasilkan, yang dipenuhi dalam bejana-bejana tersebut. Nabi Elisa bilang gini, ya sudah ibu, itu minyak-minyak tersebut juallah. Dari semua hasil itu bayarlah untuk tadi utang-utang yang ada. Terus kemudian kalau masih ada sisanya, gunakan untuk kehidupan ibu dan anak-anak berikutnya ya. Pak Elisa bilang gitu. Luar biasa kan anak-anak? Sangat luar biasa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan saat itu kepada perempuan ini. Karena apa? Karena dia satu, percaya kepada Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap masalahnya. Yang kedua, nggak hanya percaya, ternyata berusaha. Ya, Tuhan bilang lewat Nabi Elisa, kamu punya apa? Nah, karena ada sesuatu yang dia punya, gunakan yang dia punya. Maka berkat itu Tuhan berikan. Sama lah dengan kita ya, sama dengan anak-anak, sama dengan Bu Loren. Apa yang saat ini jadi masalah kita? Misalnya nih, saat ini anak-anak sedang sakit, ya, sedang sakit, badannya nggak enak, aduh kok tenggorokannya gatal, batuk, seperti itu. Anak-anak kan berdoa ya, Tuhan Yesus, tolong dong sembuhkan batuk saya, badan saya demam, seperti itu. Ya, benar ya, berdoa. Tapi tidak hanya cukup berdoa loh. Nah, Tuhan bilang apa yang kamu punya. Nah, Tuhan menolong kita itu dengan apa yang ada pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Lewat siapa? Lewat mama, lewat papa. Papa bilang atau mama bilang, obatnya diminum ya nak. Nih, obat penurun panasnya diminum. Air putihnya diminum. Atau banyak makan, makan sayur, makan buah ya. Biar badannya cepat sembuh, biar batuknya udah nggak lagi, sudah sembuh ya. Jadi Tuhan itu bekerja kepada kita, kepada anak-anak lewat apa? Lewat doa yang kita sampaikan dan usaha yang kita lakukan. Dari apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita punyai, itu sebenarnya yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Sungguh luar biasa ya. Nah, kita juga diingatkan loh teman-teman, anak-anak juga harus belajar nih, ada ayat yang menguatkan kita sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Dari, kita lihat ya, Yakobus 4. Nah, tadi ya, udah tanya ini. Oke, Yakobus 4 ayat 22. Bilangnya gini.
kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi karena kita punya iman, kita lakukan dengan perbuatan, maka iman yang kita punya itu menjadi sempurna. Kita percaya saat ini, saat badan kita sakit, kita percaya kita akan sembuh. Betul, kita akan sembuh karena apa? Kita punya iman. Perbuatan apa yang kita lakukan? Kita minum obat, kita istirahat yang cukup, kita makan sayur, kita makan buah, ya. Kita ikutin apa kata mama, kata papa di rumah. Itu ya sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan. Jadi beriman dan berusaha, ya. Ini untuk ayat hafalan kita ya anak-anak. Nanti diingat terus, minggu depan bisa diulang atau bisa saling mengingatkan sama mama sama papa. Pak, Ma, ini loh aku dapat ayat yang luar biasa loh dari Yakobus 4 ayat 22. Nah, anak-anak bisa ya untuk menghafalnya. Nah, belum juga ngapalin loh. Oke, ya. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Kita belajar dari Nabi Elisa yang menolong janda, karena si janda ini punya harapan, punya iman, dan dia juga berusaha. Jadi apapun kesulitan kita, kesulitan anak-anak, kesulitan bulan juga, kita berusaha, kita percaya Tuhan pasti menolong. Tapi kita juga melakukan sesuatu, kita berusaha untuk hal itu kita bisa dapatkan, ya. Oke, yuk kita berdoa dulu. Kita selesaikan untuk firman pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami percaya kepada Tuhan, kami beriman, tetapi kami juga berusaha dengan apapun yang ada di sekitar kami, kemampuan kami, talenta kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami bisa merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang boleh kami rasakan, kasih sayang orang tua, dan juga guru-guru di sekolah, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hal itu. Berkati kami selalu ya Bapa, lindungi kami, terlebih di saat kondisi pandemi begini. Jaga dan peliharalah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah selesai. Ya anak-anak, jaga kesehatan ya. Banyak makan makanan, sayur, buah, minum air putih yang banyak, juga olahraga serta istirahat yang cukup. Jadi jangan suka ini terus ya, ngeliat HP terus, tiktokan terus, tapi bisa istirahat dengan baik. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, seperti Ibu Janda tadi yang bersuka cita karena mengalami pertolongan Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Happy Ya 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 dengan penuh sukacita. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini anak-anak membuat pantun ya. Pengalaman anak-anak ketika menghadapi kesulitan dan ketika anak-anak mempunyai pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong mengatasi masalah anak-anak. Nah, nanti untuk contoh dan pantun yang harus diteruskan anak-anak akan di-share
di grup WA Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Oke anak-anak, kita sudah di penghujung sekolah minggu pada hari ini ya. Kita mau berdoa bersama. Yuk, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah online dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua karena kasih penyertaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang terus belajar secara online. Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati peralatan yang digunakan. Tuhan juga berkati guru-guru yang membimbing mereka. Berikan kekuatan kepada anak-anak kami Bapa. Tuhan juga berkati orang tua yang mendampingi agar mereka bisa sabar dalam mendampingi anak-anak yang harus belajar secara online untuk saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Pahlawan. Kiranya Tuhan terus berikan berkat untuk gereja kami. Engkau lindungi gereja kami sehingga gereja GKI Pahlawan ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terlebih yang saat ini sedang mengalami pandemi. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin kami dari Bapak Presiden, Gubernur sampai RT RW. Tuhan berkati mereka agar mereka bisa mengayomi kami masyarakat Indonesia dengan baik, dan kami pun bisa tertib melakukan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, di mana kami harus menjaga kesehatan kami harus menjaga jarak dengan orang lain, kami juga harus melindungi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan saat ini kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.